Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ibu dan bapak jemaah subuh rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan dan kematian seseorang. Siapa yang Allah kehendaki hidup, maka sekalipun seluruh dunia ini berusaha untuk membinasakannya, itu tidak mungkin terjadi. Dan siapapun orang yang ingin dimatikan oleh Allah, maka sekalipun seluruh dunia berkumpul untuk menyelamatkan jiwanya, mustahil itu bisa terjadi. Hidup dan mati seseorang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih mengingat dulu Bapak pembangunan kita, Pak Harto, waktu dalam keadaan kritis dikumpulkan seluruh dokter-dokter ahli dari seluruh dunia untuk menyelamatkan jiwa Pak Harto. Tapi Allah mengatakan dia harus pulang. Maka semuanya angkat tangan, tidak berbuat apa-apa. Jadi oleh karena itu kematian ini adalah suatu kepastian. Saya pasti mati, ibu-ibu pasti mati, bapak-bapak semuanya pasti mati. Tidak terlalu lama kita hidup di dunia. Nabi katakan umurnya umatku hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Ada yang lebih tidak seberapa dan mungkin ada yang kurang juga tidak seberapa. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60 dan 70 tahun. Jadi bapak-bapak yang sudah berumur 60, Pak, hati-hati maki ya. Ibu-ibu juga yang di belakang yang umurnya 70, jangan terlalu pikir dunia. Mari kita berpikir untuk bekal-bekal apa yang harus dibawa untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Dan pertanyaan mungkar nakir sudah bocor, Pak. Sudah bocor itu pertanyaan. Dan mestinya kita lulus semua. Ya. Saya kalau di perguruan tinggi itu, kadang-kadang kalau ada namanya ujian mandiri, kadang-kadang kita yang bikin soal. Ustaz, apa soalnya itu? Jangan, tidak bisa bocor. Yang bocor itu soalnya adalah persoalan kubur. Sudah bocor soalnya. Tinggal dicari jawabannya. Yang susahnya manusia juga tidak mau cari itu jawaban itu. Tapi untuk masuk perguruan tinggi sibuk luar biasa untuk cari itu kunci jawaban. Hadirin yang mulia, apa pertanyaannya di kubur itu sederhana saja. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kiblatuka? Yang mana kiblatmu? Wa ma ikhwanuka minal muslimin? Itu sudah bocor. Tinggal kita, bapak-bapak, mencari jawabannya. Cuma masalahnya, kalau nanti di akhirat bukan ini yang berbicara, Pak. Bukan mulut lagi yang berbicara. Tapi seluruh anggota tubuh ini yang akan berbicara. Dalam surah Yasin dikatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut ini terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan inilah yang berbicara. Wa tashhadu absaruhum bima kanu ya'malun. Dan semua anggota tubuh ini, Pak, berbicara, bukan lagi mulut. Jadi biar bagaimana kita hafal itu jawaban, tidak bisa juga dihafal itu. Karena bukan itu yang menjawab. Yang menjawab adalah amal-amal kebaikan. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Ada tadi doa-doa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu dihafal. Karena pertanyaan besar, kenapa banyak orang sekarang itu malas sekali mengamalkan agama.
Salah satu penyebabnya orang itu tidak baca doa bangun tidur. Nabi katakan siapapun orang yang tidur, mau dia ulama, mau dia orang yang sangat mengetahui agama, hafal hadis banyak, hafal ayat banyak, kalau dia tidak membaca doa ini akan terikat terus oleh ikatan setan. Karena hadis Nabi mengatakan siapapun orang yang tidur, kalau dia sudah tidur itu langsung diikat oleh setan itu dengan 3 ikatan. Dan 3 ikatan ini lepas dengan 3 amal. Yang pertama tadi itu baca doa. Jadi orang yang tidak baca doa tidur, Pak, itu terikat terus. Malas itu. Malas untuk mengamalkan ini agama. Padahal ini doa sudah dihafal anak-anak kita. Dan diajarkan di TK-TK, Pak. TK Al-Quran diajar. Hadirin yang mulia, mari kita cermati doa ini supaya kita paham hebatnya ini doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, yang menghidupkan saya setelah mematikan saya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Bayangkan, Pak, ini iman ini. Jadi kita kontrol kita punya iman di awal kita bangun. Yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah. Tapi yang terakhir di situ kuncinya. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah saya akan kembali. Bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu kita bangun, kita yakin kita akan kembali kepada Allah, maka kita tidak mungkin main-main dalam kehidupan pada hari itu. Karena ada keyakinan, apapun yang saya perbuat, semuanya akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini namanya kontrol iman. Makanya banyak ulama menganjurkan, kalau itu doa kita lupa baca waktu bangun tidur, kapan saja kita ingat. Sementara bekerja, sementara berdagang, langsung kita ingat. Sepertinya tadi saya lupa itu doa. Langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas itu ikatan setan. Kemudian yang kedua, lepas ikatan setan itu dengan berwudu. Jadi kalau kita bangun, Bapak, langsung berwudu. Dan sebenarnya ini bagi bapak-bapak yang umur-umur di atas 50, apalagi 60, sebenarnya terbuka peluang untuk salat tahajud, Pak, setiap malam. Cuma mau kutuki, Pak, malas ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang umur di atas 60 itu pasti bangun di tengah malam itu. Bangun itu. Cuma kalau bangun habis kencing, Yesus ngetin rofenga, Pak. Mestinya tidak. Setelah kita bangun, baca doa, berwudu, salat dulu paling sedikit, paksa diri, Pak, salat 2 rakaat. Maka salat 2 rakaat itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Maka hadirin yang mulai biasakan itu, paksa diri. Bangun buang air kecil, langsung paksa diri. Ambil ke air wudhu dulu, baru salat 2 rakaat. Nilainya sangat luar biasa di sisi Allah. Memang berat, tapi yang namanya, Pak, sesuatu yang berat, hasilnya pun juga pasti akan menggembirakan. Maka hadirin yang mulia, apalagi kalau memang kita sudah salat tahajud 8 rakaat, Pak. Tergantung kita. Salat tahajud ini gampang sekali. Kalau ibu-ibu masih mengantuk, bapak-bapak mengantuk sekali, ambil maki surah-surah yang pendek. Inataina, qul huwallahu, qul surah bil falaq, qul surah bin nas. Jangan begitu kita ambil Yasin, setengah mati itu kasih selesaikan, Pak, itu. Panjang sekali itu. 3 lembar, Hadirin yang mulia, agama ini sangat mudah untuk diamalkan. Hadirin yang mulia, oleh karena itu bangun, baca doa, ambil air wudhu, kemudian salat 2 rakaat, maka semua ikatan setan itu lepas semuanya. Maka hadirin yang mulia, orang yang tidak baca doa ini akan terikat terus oleh setan. Jadi kalau kita malas mengerjakan ini agama, Pak, salah satu penyebabnya orang itu tidak baca doa tidur, bangun tidur. Kemudian yang kedua, doa yang saya sampaikan tadi itu adalah doa tolak bala. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau kita bebas dari seluruh malapetaka dan bala bencana, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan bahkan Nabi katakan, siapa yang membaca doa ini di pagi hari 3 kali,
Allah akan memelihara diri dan seluruh keluarga hartanya sampai datangnya waktu sore, kecuali kematian. Dan siapa yang baca di waktu sore ini doa, Allah akan memelihara dia sampai datangnya waktu pagi, seluruh keluarga dan hartanya, kecuali dengan kematian. Inilah disebut dengan tolak bala, doa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Gampang Pak, pendek sekali. Koncolak dek mi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulama dulu yang mengajarkan ini doa, dia bilang, nak, kalau kau baca doa ini dan hari itu langit runtuh, tidak akan memberikan mudarat kepada kamu. Begitu kuatnya memberikan motivasi kepada kita untuk membaca doa ini. Kira-kira bapak-bapak kalau langit runtuh, gimana itu? Hancur ini. Tapi dia katakan, kalau kau baca doa ini dan langit runtuh pada hari itu, Allah tetap akan memelihara engkau. Karena doa itu berisi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat baik di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Allah yang Maha mendengar, yang Allah yang Maha mengetahui. Bacalah doa itu Pak, ajarkan kepada anak, saling mengingatkan. Kemudian doa yang ketiga yang saya ajarkan, inilah doa supaya kita tidak diganggu oleh setan Pak. Musuh manusia, kita punya musuh Pak, satu saja itu. Itulah yang disebut dengan iblis Pak. Manusia cuma musuhnya satu, iblis saja. Perbuatannya pun juga iblis satu juga. Apakah perbuatan setan itu? Hanya satu saja, menghalangi itu orang taat kepada Allah. Dan inilah sumpahnya iblis di hadapan Allah. Ya Allah, karena gara-gara Adam aku terusir dari surga, maka mulai detik ini seluruh anak cucu Adam saya akan gelincirkan mereka. Saya akan datangi dari muka, belakang, kiri, kanan. Dan kurang orang nanti yang akan bersyukur kepadamu. Bayangkan Pak, jangan kira iblis itu tidak beriman kepada Allah. Dia berjumpa dengan Allah Pak, bersumpah di hadapan Allah. Tapi kenapa mereka dikutuk? Karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Ketika ditanya, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Dia bilang, ya Allah, bagaimana caranya saya sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut referensinya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Bukan saya yang sujud kepada Adam, mestinya Adam yang sujud kepada saya. Iblis lupa bahwa perintah sujud adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu dosanya satu Pak, tapi Allah murka. Jadi egana dosa Pak. Nah hadirin yang mulia, jadi satu saja dosanya iblis. Kenapa? Karena dosa yang dibikin iblis adalah dosa yang tidak terampuni Pak. Apakah itu? Disebut dengan kesombongan. Jadi menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hati-hati Pak ini dengan kesombongan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak mungkin orang itu masuk ke dalam surga langsung Pak. Tidak mungkin masuk ke dalam surga langsung. Kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Tidak bisa langsung masuk surga Pak. Sekalipun saya katakan semua orang beriman yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma dengan catatan mampir dulu di neraka. Kalau transit di bandara Pak enak gitu. Bisa minum kopi, bisa makan kue. Tapi kalau transit di neraka Pak langsung dipalu-palui kepala atas. Iya. Jadi jangan sampai transit. Dan transit kalau di bandara Pak paling-paling 10 menit, 20 menit transit. Tapi kalau di neraka orang transit 80.000 tahun. Ukuran akhirat. Satu hari kemudian 1.000 tahun ukuran dunia. Berarti kalau 80.000 tahun kali 1.000 Pak. Itu makin sendiri berapa. Dan Nabi sudah sampaikan. Siksaan yang paling kecil nanti di neraka. Memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak. Tidak ada lagi Pak yang lebih kecil dari itu. Kalau ada yang mau latihan silakan ya.
ambil panas, berdiri di situ, nanti turun kalau mendidih otak. Tidak ada yang mampu, Pak. Siksaan yang paling kecil memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak. Bagaimana kalau yang berat-berat? Maka doa itu diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan Nabi yang ajarkan itu, Allah yang mengajarkan itu doa. Berlindunglah kepada aku daripada api neraka. Dan bahkan ayat mengatakan, faman zuhziha anin nar, siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita mampir Pak neraka, nauzubillahi min dzalik. Ada bilang, ketemu di situ artis. Iya ketemu tapi tidak tidak enak-enak di situ. Artis juga dipukul juga. Ya. Seandainya bisa bercengkrama santai-santai, tidak apa. Tapi dipukul juga. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka ini Pak bukan persoalan biasa. Nah, maka diri yang mulia, kita kembali kepada doa itu tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, kemudian menghadapi setan ini itu gampang Pak. Saya biasa kasih contoh, kalau ada tetangga tak punya anjing, nah kita pergi ke rumahnya. Kira-kira namanya Petrus misalnya. Kita mau masuk rumahnya. Menggonggong itu Pak anjing. Dilempar tanpa menggonggong dia. Bagaimana jalan keluarnya Pak? Jangan pusing. Jangan urus itu anjing itu. Telepon. Petrus, kita mau masuk rumahmu ini. Ini ada banyak anjing ini. Petrus keluar. Masuk semua. Masuk Pak. Selesai persoalan. Begitupun juga untuk menghadapi godaan setan. Jangan andalkan kemampuan kita Pak. Kita tidak ada kemampuan untuk menghadapi setan. Setan tidak dilihat Pak. Dia lihat kita. Dia ketika terlihat Pak. Kita tidak lihat. Mau dilawan, apa mau dilawan tidak kelihatan Pak. Yang bisa menolong kita adalah menurunkan pertolongan daripada yang maha gaib. Siapa yang maha gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, tengah malam tadi malam alhamdulillah ada beberapa kawan hampir 30 tadi malam di sini iktikaf. Ada juga dari perempuan iktikaf. Ada yang nangis-nangis Pak, nangis. Saya bilang mudah-mudahan tangisnya itu minta perlindungan dari Allah. Ya, kalau minta ya Allah, sudah hampir min lebaran belum ada hadir lebaran ya Allah. Kecil sekali itu Pak doanya itu kalau begitu doa. Minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, tolong kami dari godaan setan ini. Hadirin yang mulia, kalau kita mengetuk pintu langit dan Allah dengar, Allah perhatikan. Allah bilang, setan, jangan ganggu itu. Setan pergi. Aman kita Pak, selesai persoalan. Jadi minta bantuanlah kepada Allah. Tapi ada orang ya Allah, kenapa saya sudah minta bantuan kepada Allah, tapi setan masih kadang-kadang datang. Saya bilang begini Pak. Bagaimanapun Bapak usir setan, kalau masih ada yang disukai setan sama diri kita, datang itu kembali itu. Contohnya begini Pak. Bapak pegang daging, kemudian usir itu anjing. Lari itu Pak kembali karena ada cium itu daging itu. Ada daging di situ. Karena penciumannya itu anjing Pak itu luar biasa kuatnya. Makanannya itu mungkin berpuluh-puluh meter dia sudah cium. Biar Bapak usir, biar Ibu usir, mungkin lari, kembali lagi. Kenapa? Karena ada daging yang dipegang ini Pak. Supaya Bapak tidak diganggu anjing, buang itu daging. Lari nih setan ke situ, amami kita. Nah begitu Bapak-Bapak. Apakah itu daging-daging yang ada dalam diri kita? Itu yang disebut dengan kesombongan. Kesombongan, iri hati, dengki, takabur. Kalau ini Bapak-Bapak tidak buang, datang setan itu. Supaya setan tidak ganggu kita Pak. Bersihkan hati dengan sebersih-bersihnya. Jangan ada dusta di antara kita. Buang semua sifat iri hati, angkuh, sombong. Nah sekarang terutama Pak kesombongan harus dibuang jauh-jauh. Kalau ada kesombongan dalam diri kita Pak, dan bilang setan bagaimana saya lari, aku sombong itu. Nah saya diusir dari surga ini gara-gara sombong. Kalau kesombongan kau tidak hilangkan dalam dirimu, aku akan datang seterusnya. Maka buang itu daging Pak.
maka kita selamat dari gangguan anjing. Buang itu kesombongan, maka insya Allah kita akan bebas dari gangguan setan. Apa itu kesombongan, Pak? Jangan sampai kita tidak tahu apa itu kesombongan. Kesombongan itu sederhana saja. Melihat diri kita, Pak, lebih dari orang lain, itu sudah sombong itu. Jadi, saya kata, orang paramu, kau berapa sih hartamu? Saya ini, Pak, rumahku ya. Anakku ada di Amerika 1, kau kan di Mika, saya sekolah. Itu sombong itu, Pak. Ya. Mungkin kita duduk-duduk sama-sama, tapi dia bilang, apa tuh engkau, saya ini sudah umur 4 kali, kau baru 2 kali. Itu sombong itu, Pak. Jadi sombong itu menganggap diri lebih dari orang lain. Kau kan belum baru S1, saya sudah S2 ini. Jadi pokoknya itu saja kunci sederhana, Pak. Menganggap diri lebih dari orang lain itu adalah kesombongan. Cepat istighfar. Nah, saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah kita sudah tidak ada lagi menganggap diri kita lebih dari orang lain? Kalau ada, Pak, setan masih akan datang itu. Buang itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setan ini, Pak, tidak ada, tidak ganggu kita, iri hati kita buang, kesombongan kita buang, rasa benci kepada orang kita buang, maka insya Allah malaikat akan datang mengerumuni kita dan mendoakan kepada kita, ya Allah, ini adalah hamba-Mu, terimalah dia di sisi-Mu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau kembali, hidupkan 10 terakhir, Pak, malam bulan Ramadan. Inilah waktu untuk munajat, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita tamu spesial. Saya sampaikan tadi malam, silahkan ibu dan bapak memilih. Hidup ini adalah pilihan. Sekarang memang orang yang punya toko, Pak, di akhir Ramadan ini tambah ramai pembeli. Tapi mana yang bapak pilih? Uang 1 miliar atau dengan keberkahan 10 terakhir bulan Ramadan. Silahkan Anda pilih. Dan apa yang Anda pilih itulah tanda cinta kita. Apakah kita memilih uang 1 miliar atau kita memilih berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kembali kepada kita. Dan inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau cintai? Kalau kita mengatakan Allah yang saya cintai, Allah katakan kau dusta. Waktu menjelang Ramadan kau sibuk di tokomu, kau lupa 10 terakhir bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, memberikan kekuatan, Pak. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Apakah Anda memilih dunia atau memilih cinta kepada Allah? Karena hanya 2 saja, Pak. Tidak mungkin kita kumpulkan. Itikaf sambil dagang di masjid, Pak. Marah itu orang. Bawa barang dagangan dari sini, pasti marah orang. Tergantung pilihan kita. Dan pilihan inilah yang menentukan tempat kita di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita untuk melihat pemandangan akhirat, pemandangan surga, sehingga kita tertarik sungguh-sungguh untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa semoga jemaah yang hadir pada subuh hari ini, apalagi yang iktikaf tadi malam, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Allahumma ja'al hayatana ka hayatis sahabah wa nisa'ana ka nisa'is sahabah wa buyutana ka buyutis sahabah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Ibu, saya tambah sedikit ya, karena saya berdoa tadi saya ingat pesannya guru saya. Saya waktu di Jakarta kuliah 10 terakhir bulan Ramadan juga itikaf. Nah, ada seorang ulama besar, dia bilang, "Nak, jangan sampai kau tidak baca doa ini 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam digodoknya takdir-takdir. Artinya Allah bisa merubah takdir, dan perubahan takdir itu Allah lakukan dalam bulan malam Lailatul Qadar." Dia bilang baca doa ini, yaitu tadi Pak Imam selalu baca, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Atau bahasa Indonesia saja, selalu berdoa itu, ya Allah, berikanlah kepada saya husnul khatimah dan jangan berikan kepada saya su'ul khatimah. Itu saja. Jangan sampai setiap habis salat tarawih, salat duha, salat fajar, salat apa saja, doa, ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Kalau Allah terima itu doa, maka Allah akan bimbing kita untuk taat kepadanya. Baik, kita tutup sekali lagi dengan doa kepala majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Allahumma shalli. Allah.